Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Anastasia, NIM E1E019209 dari kelas 5F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah PBSI. Jawaban untuk soal nomor 1. Menurut Haliday tahun 1979 terdapat 3 tipe belajar yang menggunakan unsur bahasa. Pertama itu belajar bahasa. Nah, dalam poin belajar bahasa ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kemampuan menyampaikan pesan atau informasi baik secara lisan melalui bicara maupun secara tulisan melalui menulis. Kemudian yang kedua, kemampuan menerima atau menafsirkan informasi-informasi baik yang diterima melalui lisan atau dengan cara menyimak maupun yang diterima melalui tulisan atau melalui kegiatan membaca buku. Kemudian belajar melalui bahasa. Nah, seseorang yang mempelajari bahasa itu bertujuan untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang ada dalam unsur bahasa tersebut. Nah, di sini fungsi bahasa lebih ditekankan untuk mempelajari sesuatu. Untuk anak SD seperti mempelajari IPA, PS, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, belajar dari bahasa. Nah, yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Nah, ketika kita mengajarkan bahasa pada anak SD, itu pada dasarnya bertujuan untuk membekali anak SD bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan orang-orang sekitar menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, selanjutnya jawaban untuk soal nomor 2. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip dari kurikulum 2013. Nah, di sini saya memilih 3 prinsip. Prinsip pertama yang mengatakan dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi aneka ragam sumber belajar. Nah, maksudnya di sini dimana yang awalnya guru merupakan satu-satunya sumber belajar, satu-satunya sumber informasi yang dapat siswa tanyakan, menjadi sampai saat ini sudah sangat banyak sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa. Jadi tidak hanya guru sekarang yang menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi ada banyak sekali seperti jurnal, buku, internet, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kurikulum 2013 yang kedua yang mengatakan bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Maksudnya di sini itu bahwa seorang guru tidak hanya seseorang yang berprofesi sebagai guru yang mengajar di sekolah, melainkan semua orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pengalaman di atas kita bisa kita jadikan sebagai guru. Kemudian peserta didik itu tidak hanya terbatas untuk siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah formal, tetapi di luar dari sekolah formal itu juga bisa dikatakan peserta didik. Tidak harus peserta didik itu lebih kecil dari gurunya, tetapi juga orang-orang yang memiliki umur lebih besar dari gurunya bisa dikatakan peserta didik karena tujuannya untuk belajar. Kemudian berkaitan dengan di mana saja adalah kelas, maksudnya di sini adalah kelas yang
bisa kita jadikan tempat untuk belajar itu tidak hanya ruangan kelas yang ada di sekolah, tetapi semua tempat di mana saja bisa kita jadikan kelas untuk belajar, entah itu di lapangan, di aula, di rumah, di mana saja pun, semuanya bisa kita jadikan kelas untuk belajar. Nah, prinsip selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dapat mengefisiensi dan mengefektifkan pembelajaran. Maksudnya itu ketika kita memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik mungkin, maka akan menghemat waktu kita dalam melaksanakan pembelajaran dan juga lebih tepat gitu. Karena di dalam teknologi informasi sekarang itu semuanya bisa kita akses, semuanya kita cari informasi apapun itu semuanya sudah ada di dalamnya. Nah, prinsip yang terakhir adalah mengakui keberagaman individu maupun latar belakang individu. Maksudnya itu tidak ada perbedaan perlakuan antara setiap individu dalam prinsip kurikulum 2013 itu semua sama, tidak ada yang dibedakan. Misalnya peserta didik ini berkulit hitam, berkulit putih, tidak ada, semuanya diperlakukan sama, tetapi karakternya yang menjadi acuan perlakuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, karena setiap peserta didik memiliki karakteristik pemahaman pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah jawaban untuk soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini berkaitan dengan komponen pendekatan kontekstual learning. Nah, ada 3 komponen. Yang pertama itu bertanya atau questioning, yang kedua itu ada pemodelan atau modeling, dan yang ketiga ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Nah, yang pertama bertanya atau questioning. Nah, bertanya ini dapat diartikan sebagai kegiatan guru dalam merangsang siswa untuk berpikir. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, maka siswa itu secara langsung akan berpikir tentang jawaban dari pertanyaan guru itu. Urgensinya dari penerapan komponen bertanya ini itu sangat dibutuhkan untuk siswa SD, di mana tidak hanya guru yang akan bertanya, tapi mereka juga memiliki kesempatan untuk bertanya. Nah, secara tidak langsung dalam kegiatan questioning atau bertanya ini, bahasa siswa itu bisa terlatih seperti itu. Nah, proses pelaksanaannya itu sebenarnya bisa secara spontan, bisa juga tidak. Jadi ketika guru sudah memberikan materi, maka guru akan bertanya lebih lanjut terkait materi itu kepada siswa, ataupun guru sudah merancang pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa. Nah, yang kedua itu adalah pemodelan atau modeling. Nah, pemodelan ini dapat diartikan sebagai kegiatan menampilkan model yang dapat dilihat, dirasakan, bahkan ditiru oleh siswa. Jadi sebenarnya gini, guru tuh tidak hanya satu-satunya model dalam proses pembelajaran itu. Jadi di sini kaitannya dengan kegiatan siswa berpresentasi, demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, proses pelaksanaannya itu dengan diawali dengan diskusi kelompok boleh, kemudian nanti presentasi atau demonstrasi tugas yang sudah diberikan guru. Urgensinya kenapa harus ada di SD pemodelan atau modeling ini, agar siswa itu bisa mengekspresikan dirinya, mengeluarkan
keterampilannya dalam berbahasa, dalam menampilkan tugas-tugasnya, dalam kegiatan demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Nah, jadi penilaian sebenarnya ini dapat kita artikan sebagai penilaian yang real gitu, yang memang nyata, penilaian yang menilai siswa berdasarkan kemampuan yang nyata dimiliki oleh siswa. Nah, proses pelaksanaannya itu guru bisa membuat seperti lembar penilaian yang dapat menilai siswa baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, urgensinya kenapa penilaian autentik ini harus ada di SD? Begini, penilaian autentik ini tidak hanya menilai siswa secara teoritis, maksudnya siswa itu tidak hanya ditekankan untuk mengetahui teori-teori, tetapi juga praktisnya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ada pelajaran tentang bola basket gitu. Nah, jadi siswa itu tidak hanya disuruh untuk mengukur berapa luas lapangan bola basket, kemudian berapa jumlah pemainnya, tetapi kasih siswa itu bola, kasih dia bola, bisa tidak dia bermain bola basket itu. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian autentik. Jadi tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktisnya, aplikasinya di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya adalah jawaban dari nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan tabel taksonomi Bloom, kemudian yang kedua terkait dengan unsur A, B, C, D pada tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah koreksi dari contoh tujuan pembelajaran. Oke. Yang pertama itu jawabannya adalah pada tabel taksonomi Bloom itu unsur LOTS atau Low Order Thinking Skill itu berada pada C1 sampai C3. Nah, sementara pada unsur HOTS atau High Order Thinking Skill itu ada pada C4 sampai C6. Nah, kemudian untuk poin pertanyaan yang kedua, yakni unsur A, B, C, D pada tujuan pembelajaran itu pertama itu A. A itu adalah audiens. Nah, audiens yang dimaksud di sini itu adalah peserta didik atau siswa. Jadi pada tujuan pembelajaran itu perlu dicantumkan siapa yang akan melaksanakan kegiatan belajar. Nah, unsur kata siswa pada tujuan pembelajaran itu sudah termasuk dalam unsur A atau audiens. Nah, selanjutnya adalah B atau behavior. Nah, behavior ini merupakan perilaku yang dapat diamati. Nah, perilaku yang diamati ini bisa terdiri atas 2 aspek. Yang pertama itu kata kerja dan objek. Nah, kata kerja ini bisa kita lihat di tabel taksonomi Bloom seperti mengidentifikasi, menganalisis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk objeknya itu adalah hal apa yang ingin kita ketahui, seperti contoh mamalia mungkin, atau mungkin definisi dari hewan mamalia. Nah, selanjutnya adalah C atau condition. Jadi condition itu adalah persyaratan yang dapat dilakukan agar pembelajaran itu bisa
bisa tercapai. Nah, misalnya contoh tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis ciri-ciri dari hewan mamalia dengan benar. Nah, unsur kata melalui kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi ini merupakan unsur dari C atau condition. Nah, selanjutnya adalah D atau degree. Nah, D atau degree ini adalah tingkat kemampuan keberhasilan dari siswa. Nah, degree ini merupakan unsur terakhir dari perumusan tujuan pembelajaran. Jadi tadi contohnya tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis ciri-ciri dari hewan mamalia dengan baik. Unsur dengan baik, kata dengan baik ini merupakan unsur dari degree. Nah, selanjutnya adalah mengkoreksi atau memperbaiki tujuan pembelajaran. Nah, di sana di dalam soalnya itu tujuan pembelajaran pertama itu adalah melalui kegiatan percobaan sederhana siswa mampu menulis laporan hasil percobaan sederhana. Nah, pada tujuan pembelajaran tersebut sudah terdapat unsur A, B, C, di mana melalui kegiatan percobaan sederhana merupakan condition, kemudian C, kemudian siswa adalah A atau audience, kemudian menulis laporan hasil percobaan sederhana merupakan behavior. Tetapi situ yang kurang adalah unsur D-nya, degree. Jadi apabila diperbaiki menjadi, kita tambahkan unsur degree-nya ya. Jadi perbaikannya adalah melalui kegiatan percobaan sederhana siswa mampu menuliskan hasil laporan kegiatan, menuliskan laporan hasil percobaan sederhana dengan tepat. Kemudian contoh tujuan pembelajaran yang kedua pada soal tersebut adalah siswa mampu mempraktikkan menulis tegak bersambung. Nah, pada tujuan pembelajaran tersebut hanya terdapat unsur audience A dan behavior. Jadi yang kurang adalah unsur condition atau C dan D, degree. Jadi perbaikannya bisa seperti ini. Melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa mampu mempraktikkan menulis tegak bersambung dengan benar. Jadi unsur C conditionnya melalui percobaan sederhana, kemudian dengan benar adalah unsur degree-nya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.